Tes satu, tes satu, tes mana Pak? Tes satu, tes satu, tes satu, tes satu, tes. Ngeten nggih. Tes satu. Tes satu dua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tabu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Syai'un lillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
خطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا tambah suwe awak tambah tua tambah suwe umur tambah sudah tambah dunya lali sing kuasa tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua durung karuan umurmu dawa aja ngaji semaya suki durung suki nyawa wis mulih. Gusti kula nyuwun pinaringan kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam
setiap hari Rabu ba'da Isya di Mushola Nurul Huda RT 6 RW 2 Kelurahan Indro Kepomas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususipun yang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa nikmatah wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para bapak ibu ingkang kula hormati, monggo niki untuk umum yang ingin merapat ngaji golek barokah ilmu, monggo ten mushola Nurul Huda. Para hadirin ingkang minulya, melanjutkan 1 bulan yang lalu libur Ramadan halaman 96, masih tentang bab kitab sifat salat, hadis 218. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar, lan diriwayatkan saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhuma marang sahabat Abdullah lan sahabat Umar. Annan nabiyya satuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sapa Kanjeng Nabi iku yarfa'u ngangkat sapa Kanjeng Nabi yadaihi ing tangan lorone Kanjeng Nabi hatwa hale nganceri sop mangkibaihi ing pundak lorone Kanjeng Nabi idza iftataha nalikane miwiti sapa Kanjeng Nabi as-sholata ing salat. Wa idza kabbara lan nalikane maca takbir sapa Kanjeng Nabi lirruku'i krana ruku'. Wa idza rafa'a lan tatkalane ngangkat sapa Kanjeng Nabi ra'sahu ing sirai Kanjeng Nabi minar ruku'i saking ruku'. Muttafaqun ten mufakati Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Wa fi hadisi Abi Humaidin lan ing dalam riwayat hadis sahabat Abu Humaid As-Sa'idi Al-Ansari radhiyallahu anhu an Abi Dawud. Namun niku an nggih senes indah an Abi Dawud saking riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah yarfa'u ngangkat sapa Kanjeng Nabi yadaihi ing tangan lorone Kanjeng Nabi hatta yuhadhiya sehingga ngancari sapa Kanjeng Nabi bihima kelawan tangan lorone Kanjeng Nabi mangkibaihi ing pundak lorone Kanjeng Nabi thumma yukabbiru mongko nuli takbir sapa Kanjeng Nabi. Wali Muslimin lan iku kedua Imam Muslim rahimahullah an Malik bin Al-Huwairisi saking riwayat sahabat Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu marang sahabat Malik bin Al-Huwairis nahwu hadis Ibnu Umar utawi padane hadis riwayat Ibnu Umar lakin tetapi kala ngendika sapa sahabat Ibnu Umar hatta yuhadhiya sehingga nganceri sapa Kanjeng Nabi bihima kelawan tangan lorone Kanjeng Nabi furu'a udhunaihi ing pira-pira pinggire kuping lorone Kanjeng Nabi. Para hadirin ingkang minulya, niki hadis ya 218 tentang posisi tangan ketika takbir. Posisi telapak tangan dan tangan ketika takbir. Dan mriku wonten riwayat saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ingkang wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Dalam usia ada mengatakan 80 tahun, ada mengatakan 83 tahun, ono sing ngarani 85 tahun. Nama beliau sangat panjang aslinya.
Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Qurashi Al-Adawi. Wis gampangane sahabat Ibnu Umar. Para ibu ingkang kula hormati, bojone Ibnu Umar wonten pinten? Bojone Ibnu Umar. Lah sahabat Nabi itu kathah-kathah bojone, memang harus kathah waktu itu cek oleh keturunan banyak untuk menyebarkan populasi Islam. Nggih. Bojone papat, anake 9. Pertama adalah putri kaisar dari Persia yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Salah satu tawanan perang dibawa ke Madinah 3 putri kaisar. Nah 3 putri ini kemudian diberikan kepada anaknya Kanjeng Nabi, kemudian Hasan, kemudian diberikan kepada Abu Bakar, Abdurrahman Abu Bakar, anak Abu Bakar, juga kepada Ibnu Umar. Nah, dari istri pertama itu punya anak namanya Imam Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, bojone jenenge Sofiyah binti Abu Ubaid radhiyallahu anha ingkang wafat tahun 693 Masehi, kacek ditulung ulan toko matin Ibnu Umar. Dalam usia juga sepuh. Nah, dari sinilah Ibnu Umar memiliki 7 orang anak, termasuk Abdullah bin Umar, termasuk Saudah binti Abdullah, termasuk Hafsah binti Abdullah, termasuk Abu Bakar bin Abdullah, termasuk Waqid bin Abdullah, termasuk Abu Ubaidah bin Abdullah, dan juga Umar bin Abdullah. Nah, istri yang ketiga namanya adalah Al-Aqamah binti Al-Aqamah radhiyallahu anha, nek duwe anak siji jenenge sinten? Abdurrahman bin Abdullah. Lah bojo terakhir Sahla binti Malik radhiyallahu anha gak duwe anak. Di anake kuatah. Dan rata-rata anak Abdullah bin Umar niki rata-rata menjadi ulama besar. Termasuk Salim bin Abdullah itu ulama tabi'in, termasuk 7 fuqaha Madinah waktu itu, diakui oleh para ulama waktu itu, banyak menjadi ulama. Lah, kula niki seneng lek cerita tentang ulama-ulama rumiyin para sahabat nggih. Cegak kepatan obor panjenengan nggih. Lah, bojone Abdullah bin Umar niki sing namine Sofiyah binti Abu Ubaid niku perempuan ingkang alim, ingkang solehah, ingkang ahli ilmu, ahli fikih, ahli hadis. Bahkan beliau termasuk salah satu ulama perempuan tabi'in yang diakui ilmu hadisnya. Di dalam kitab Al-Thiqah karangannya Imam Ibnu Hibban Asy-Syafi'i Al-Busti rahimahullah sing wafat tahun 1905 Masehi di Afghanistan niku mengatakan bahwa istrinya Abdullah bin Umar sing jenenge Sofiyah binti Abu Ubaid itu adalah perawi hadis kalangan tabi'in perempuan yang termasuk siqah terpercaya. Bahkan sebagian dari riwayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga mengambil hadisnya Sofiyah binti Abu Ubaid. Niki wong wedok sing alim, sing napa? Ahli ilmu. Jadi perempuan itu boleh Bu dados ahli ilmu, perempuan boleh dados guru dan sebagainya, boleh. Jare sapa perempuan gak oleh jadi ulama? Niku melok sinten? Ana kelompok yang mengatakan wong wedok iku gak dadi apa-apa, wis nang omah. Memang betul Islam itu menganjurkan perempuan di rumah, tapi kalau mau keluar hanya untuk keperluan saja. Tapi kemudian tidak mengatakan perempuan tidak boleh menyayangi laki-laki, apalagi jadi wong alim. Bojone Ibnu Umar alim, muridnya kuatah murid beliau. Bahkan Sofiyah binti Abu Ubaid niki tidak hanya di rumah, beliau berguru, medal saking griyane belajar hadis dan maratuwane
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sing wafat tahun 644 Masehi di Masjid Nabawi, belajar kepada Ibu Aisyah radhiyallahu anha sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah, belajar dumateng Ummu Hafsah binti Umar niku sing wafat tahun 680 Masehi di Baqi, juga senau kepada Ummu Salamah puji Kanjeng Nabi radhiyallahu anha sing wafat tahun 682 Masehi di Baqi Madinah, juga lain sebagainya. Berarti zaman tabiin wong wedok niku bebas golek ilmu. Ya. Lah ana wong ngarani wong wedok golek ilmu berarti wong jahil niku. Minal jahilin, minal juhala, wong bodoh ya. Nah, muridnya Sofiyah, bojone Abdullah bin Umar niku kuwatah, Bu. Termasuk Imam Nafi Maula Ibnu Umar, termasuk Imam Ibnu Sirin, termasuk Imam Abdullah bin Dinar, termasuk Imam Sa'id Al-Musayyab, termasuk Imam Musa bin Uqbah, termasuk Imam Salim bin Abdullah, termasuk Ubaidillah bin Sufyan dan sebagainya. Kuwatah murid-muridnya dari Syekhah Sofia binti Abu Ubaid. Paham ya? Niki kedah semerep. Termasuk ulama perempuan yang sangat berjasa besar menyebarkan hadis-hadis tentang perempuan. Nggih menika sinten ulama perempuan murid Sofia binti Abu Ubaid, nggih murid Ibu Aisyah namine Kharijah binti Said binti Zaid niku luar biasa. Muridnya kawatah ulama perempuan niki. Lah bunyai tampil ke publik ya jadi lokno. Memang zaman dulu ulama perempuan sudah tampil ke publik, cuma dalam batasan niku. Nah, para hadirin rahimakumullah, Ibnu Umar niki masuk Islam sejak kecil. Ana sing ngarani umur 6 tahun, ana sing ngarani umur 10 tahun. Sejak Umar bin Khattab masuk Islam, seluruh keluarganya Umar bin Khattab dan bojo-bojone niku semua masuk Islam, termasuk anake sing jenenge sinten Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Kemudian usia 6 tahun itu hijrah ke Madinah bersama rombongan sahabat dan tidak bareng dengan bapaknya, disian Abdullah bin Umar. Cilik-cilik wis hijrah waktu itu dia. Nah, kendel panjenengan Bu. Saking cerdasnya beliau Ibnu Umar ini menjadi perawi hadis terbanyak nomor 2 setelah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah, sebanyak 2630 hadis. Cerdas sekali ya, hafalnya kuat dan sebagainya. Tidak hanya beliau ahli ilmu, ahli hadis, ahli fatwa, ahli fikih. Ibnu Umar niki wong sugih ni sak Mekah, kaya raya, sukses konglomerat niki Ibnu Umar. Tetapi sugih Ibnu Umar gak digawe kedunian, tapi digawe perjuangan Islam. Minimal mendukung terhadap suksesnya beliau berdakwah di Mekah waktu itu. Jadi ahli sedekah, lek maca Quran, ayat neraka, ayat ancaman, nangis. Kalau jenengan lek maca Quran nangis, Bu? Nangis mboten? Misalnya maca Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, nangis. Kalau panjenengan mboten nangis karo artine. Bermegah-megahlah kamu sakarepmu kata Quran, tapi megah-megahmu itu entek lek wis masuk kuburan. Loh, nangis. Ibnu Umar nangis. Zikiran yo sering nangis. Bahkan ketika eling Kanjeng Nabi yo nangis. Saking sering nangisnya ketika mau wafat Ibnu Umar niki niku matanya buta.
saking sering nangisnya, ya, saking sering nangisnya. Oleh biyen gak ana kacamata, ya, gak ana, saiki enak ana kacamata, nggih. Para hadirin ibu sekalian kang hormati, ya, sahabat Ibnu Umar niki adalah sahabat Nabi yang terakhir wafat di daerah Mekah. Jadi di Mekah niku banyak sahabat Nabi, sing akhir wafat piyambak itu adalah Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar. Beliau dibunuh, mencrat. Beliau dibunuh dan diracun. Ada riwayat mengatakan setelah diracun beliau ditombak oleh utusan dari panglima dinasti Umayyah. Soalnya mangkel, ya, gak ikut baiat Umayyah. Dan juga beliau tokoh yang segaling di Mekah, khawatir mengganggu kewibawaan pemerintah. Biasa ngoten niku, ana wong gede, ulama gede, pengikuti kuwata dianggap ancaman. Wis biasa, rumah-rumian, ya gak usah kaget. Aku diracun, dibunuh, bahkan yang saya ana riwayat ditombak dadanya oleh prajurit intelijen dari dinasti Umayyah, disuruh oleh panglima Yusuf Al-Hallaj, ya, dipateni dalam usia 83 tahun. Kemudian meninggal di rumahnya dan dikubur di situ. Panjenengan lek umroh haji monggo, ojo blonjo sampean, ya ziarah. Ya, sampai teko Mekah terminal niku ngomong, ya, asyari asyuhada tempun di wis makam makbarah Abdullah bin Umar tutuk 4 real 4 kilo aratan aim niku ditembok tawukur kok wong mbok tanahe makam situ. Sekitar 200 persegi mungkin Pak tanah niku. Situ tok tengah-tengah ana watune ngene maisan. Niku sampean tabarukan saestu. Nggih. Lek guru kula ngeten waktu ngaji Sahih Muslim niku, nggih. Kiai Sansuri Badawi dawuh, santri-santriku meneh lek misale haji umrah aja ketinggalan tabarukan no Ibnu Umar. Sebab beliau sahabat sing lengkap, ya ganteng, ya sugih, ya alim, ahli tabaruk, ahli hadis, ya kendel, macam-macam. Ya, lek pengen duwe anak pinter, cerdas, tabarukan no makam Ibnu Umar. Tapi ojo njaluk no makam lho nggih. Ya Gusti Allah. Panjenengan lek njaluk makam ya syirik. Tapi lek njaluk Allah dengan perantara kebaikan tabaruk dari pejuang-pejuang kayak Ibnu Umar diperbolehkan, nggih. Bahkan Ibnu Umar juga ahli tabaruk, Bu. Ibu Aisyah ngeten, sahabat sing senengane marani nggon-nggon sing pernah disinggahi Nabi niku Ibnu Umar. Pokoknya beliau berdagang nanti ono tempat yang pernah disandari Kanjeng Nabi, ono tempat sing dikayatus Kanjeng Nabi, ono watu sing pokoknya tempat mana saja yang pernah singgah Kanjeng Nabi, beliau pasti berhenti tabarukan. Ibnu Umar. Mbak Ibu Aisyah ngakoni sahabat Nabi sing senengane tabarukan mandek nang tempat-tempat seperti itu adalah Ibnu Umar. Bahkan ada riwayat dari ulama salaf, beliau itu ketika singgah di beberapa tempat yang barokah, beliau sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Bid'ah mboten niki, Bu. Wong sahabat nglakoni niki. Mboten. Makanya ngaji kudu tutuk nyun sewu, Pak. Sampai ngaji nyun sewu nggih. Lek ngaji ojo ngandalno ustaz sing hanya laptop tok nang ngarepe. Tapi hadirin enggak maca kitab, gak nyekel kitab. Ngandalno laptop ngeten. Salah gak harus sampean. Salah gak harus. Nggih. Umpami kula ngaji nggih harokate wonten nggih. Lek salah sampean lurusaken nggih. Lurusaken. Harus pegang kitab jelas. Makanya ngaji terus Mbah Hasyim Asy'ari ya dawuh wong ngaji iki kudu gawe kitab. Ya, kudu gawe kitab niki. Bon balik ten Ibnu Umar nggih. Nah, Ibnu Umar niki para hadirin rahimakumullah. Nggih, akhirnya selain beliau berdagang, menurut keterangan Imam Az-Zahabi rahimahullah sing wafat tahun 1348 masa di Damaskus, dalam kitab Siyar A'lamin Nubala beliau mengatakan Ibnu Umar ini adalah pedagang yang tangguh, sugih.
Tapi beliau lek awan poso, lek bengi salat dalu. Pak, jenengan nyambut gawe perang jam sedina. Paling pegel, gak poso pisan nggih. Lah Ibnu Umar niki berdagang keliling gurun-gurun batas negara ekspor impor niku awane poso, bengine salat dalu. Kanjeng Nabi nate dawuh tentang Ibnu Umar, sebaik-baik sahabatku adalah Ibnu Umar, tapi dia akan lebih sempurna kalau dia salat dalu. Akhirnya sejak itu Ibnu Umar tidak pernah sampai wafatnya itu sholat dalu, tidak pernah, pasti sholat dalu. Bahkan kalau beliau lali ke sholat dalu, dia akan melek sepanjang malam untuk sholat seterusnya, nebus kesalahan tidak sholat dalu. Nah, kalau panjenengan mau saged niru, minimal ngerti sejarah bahwa para sahabat Nabi luar biasa. Okay. Para hadirin rahimakumullah, bahkan menurut Imam Az-Zahabi ngeten, salah satu sahabat yang istiqomah ngajari masyarakat Mekah dan sekitarnya, buka majelis taklim, itu istiqomah sampai 60 tahun ngajar tanpa dibayar. Bahkan dibayari sing ngaji. Lek iku gak iso aku bocah niru aku. Ya. Ibnu Umar ngaji 20 tahun gak dibayar, malah sing teko disangoni. Lek nang kene sepuntene gak nyangoni gak iso. Nggih. Berarti napa para hadirin? Guru-guru kita itu bareng niku sanad jelas. Sanad berarti lek ngajar kitab kuning, ngajar ilmu, ngajar itu ndak boleh terkait dengan amplop. Ono sanate dari Sayyid Abdullah bin Umar dan seterusnya, nih kan. Jangan sampai melanggar, bahaya niku. Ya, karena sanad keilmuan ngaji kitab yang tanpa kita memperoleh amplop harus dilestarikan walaupun satu orang melaksanakan, untuk menjaga martabah dan marwah keilmuan agama. Ya. Lah, beliau mengatakan Imam Az-Zahabi, kana imamun nasi 'inda ba'da Zaid bin Tsabitin, bahwa imami menungso, kata Imam Az-Zahabi itu mengutip dari kalimatnya Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu sing wafat tahun 796 Masehi di Baqi Madinah, bahwa imamnya manusia waktu itu setelah meninggalnya Zaid bin Tsabit adalah Abdullah bin Umar. Ya, maka sasitina sanatan yuftiyan nas, bahkan beliau istiqomah 60 tahun mengajar manusia, memberi fatwa kepada manusia. Niki, nggih. Jadi sudah tahun, subhanallah, saged kula panjenengan, mana saged, nggih, mana saged Bu. Wong poso gak tahu mendina pemane sudah tahun. Niki kemuliaan para sahabat terbaik ya, generasi terbaik. Nah, selain ahli ibadah ya, ada juga keterangan beliau ahli tabarruk. Bahkan dari murid sing jenenge Imam Nafi bin Maula Ibnu Umar niku dawuh, sing wafat tahun 736 Masehi di Baqi niku menyatakan bahwa ketika Ibnu Umar itu biasa menghidupkan antara ba'da zuhur sampai asar dengan ibadah. Jadi mari zuhur sampai asar itu wiritan terus Ibnu Umar. Kalau panjenengan paling turu, nggih Bu, turu menghidupkan waktu zuhur sampai asar. Niki salah satu istiqomah amaliyah dari Ibnu Umar. Lah wong-wong sing ngarani bid'ah, ayo bid'ahno Ibnu Umar, sebab Nabi tidak pernah kan melakukan itu. Wah, ini melakukan berarti bid'ah. Berarti sahabat neraka kabeh, kurang ajar wong ngene iki. Niki Pak. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, murid-muridnya niki luar biasa. Dan salah satu gerakan sholat yang kakinya menghadap kenceng telapak kaki. Biasanya kan gini kita kan ya. Nggih. Biasanya kan gini kan, manusiawi kan, miring kan.
Ibnu Umar itu menurut muridnya Imam Tawus bin Kaisan rahimahullah sing wafat tahun 700 Masehi, lek salat selain wajah, dadanya, tangannya ngadap kiblat, telapak kakinya juga ngadap kiblat, gak miring. Nah. Kadang ngeten nggih. Nah, lek ngene gak biasa, iket tarik gini, kadang loro. Tapi biasa ngeten, ya, kenceng ngeten. Niku kebiasaan dari Ibnu Umar, nggih. Nah, kemudian salah satu yang masyhur dari beliau pernah berpesan, "Lek aku mati, bacakan Al-Baqarah di sisi kuburku." Ini pesan Ibnu Umar. Ini hadis hasan. Jadi siapapun yang pernah mengatakan bahwa membaca Al-Quran di sisi kubur bid'ah dan neraka, maka sampai harus jujur, juga harus berani mengatakan Ibnu Umar, Husain bin Imran sahabat Nabi itu bid'ah masuk neraka. Harus berani. Ojo uangnya nang arep wong awam. Wong awam dibiak-biak iya sahabat Nabi melakukan. Jadi Ibnu Umar itu pernah mengatakan, bacakan Al-Quran Al-Baqarah di sisi kuburku. Niku pesan dari Ibnu Umar sahabat Nabi. Sahabat Nabi melakukan berarti itu murid Rasulullah, ya, murid Rasulullah. Para hadirin rahimakumullah, ya. Ono kelompok yang mengklaim dirinya melok kelompok salafi atau salaf, seharusnya pendapat ulama salaf digawe. Gak kemudian mengklaim sebagai kelompok salaf tetapi tidak pernah ikut ulama salaf. Nyun sewu para hadirin ngeten mawon gampangane. Lek ana kelompok sing mengklaim dirinya mengikut salaf, lek gak melok 4 mazhab salah satunya saja bukan salaf. Sebab Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali ini adalah kibar ulama salaf besar pada zamannya. Ngaku kelompok salaf tapi gak melok mazhab. Aneh nggih. Lucu. Ya padahal waktu itu generasi tabi'in yang terbanyak pengikutnya, terbanyak sebar keilmuannya adalah a'immatul madzhab, 4 imam mazhab. Jadi sangat tidak nalar kemudian ada orang yang mengaku ikut kelompok salaf tetapi tidak mengakui imam mazhab, bahkan mengatakan Imam Syafi'i bodoh, kurang ajar. Ulama salaf dibodoh-bodohno. Kalau jujur, ya, dia pengikut salaf harusnya menghormati dan mengambil pendapat ulama salaf dan mengikuti pendapat ulama salaf. Selama ini enggak ada komentar dari kelompok itu yang pernah mengutip 4 imam mazhab dalam pengajiannya. Wong awam nggih mawon. Saya gak ngerti, Pak. Nggih. Lah, salah satu rujukan kelompok salaf, nggih. Nyun sewu, Bu, karena kelompok mereka ini di YouTube wis terang-terangan ngenyek ngapik golek amalia kita niku. Kabeh salah menurut mereka. Salah satu rujukan ulama salaf, murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah niki rahimahullah sing wafat tahun 1328 Masehi di Damaskus. Ya, dalam kitab Al-Jami'ul Masail juga ditekankan oleh muridnya yang namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Al-Hambali Al-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 1340 Masehi di Damaskus. Dalam kitab apa? Dalam kitab Ar-Ruhu fi Kalami ala Arwahil Amwat wal Ahya bidalaili kitab was sunnah. Beliau tegas mengatakan wa qad dzukiru an jama'atin minas salafi, ya, annahum awsau yuqra'u inda kuburihim. Jadi sungguh-sungguh telah disebutkan oleh jamaah salaf, sekelompok ulama salaf yang mengatakan bahwa mereka memberikan wasiat untuk dibacakan Quran di kubur-kubur mereka. Paham nggih? Niki sing ngomong
Imam Ibnu Qayyim, salah satu rujukan dari kelompok sebelah niku. Nah niki aneh, lek mengaku ikut Ibnu Taimiyah, lek ngaku ikut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seharusnya ya ikut rujukannya, ojo nyalai. Aneh nih Pak. Nggih. Niki nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah para hadirin dan Ibnu Taimiyah rahimahumullah, keduanya bukan ulama salaf. Pokoke ngeten, lek ulama batas apa salaf niku wafate sekitar 950-an Masehi niku batas. Nggih, iku ulama salaf. Ibnu Taimiyah wafat 1300-an. Ibnu Qayyim al-Jauziyah wafat 1300-an, berarti bukan ulama salaf, tapi digemborkan selaku ulama salaf. Niki butuh ini. Hati-hati nggih, takon saya ngerti. Saya nggak menyalahkan, tetapi peluruskan, nggih. Nah, berarti ada dalam kitab itu dikatakan ulama-ulama salah jamaatin, ya, itu ausau berwasiat kepada umat untuk membacakan Quran di inda kuburihim, di sisi kubur mereka. Wonten ngeten Bu, wis mumpung eling. Pernah Imam Hambali, ya, kita luruskan. Ya, ada orang mengatakan Imam Hambali membid'ahkan wong maca Quran di pinggir kuburan. Niki tasik koma. Tasik koma dereng titik. Sebab napa? Wonten keterangan ya saking Imam Abdul Haq Al-Isbili rahimahullah sing wafat tahun 1186 Masehi, ya, beliau mengatakan bahwa menukil pendapat Imam Al-Mu'alla Abdur Rahim rahimahullah, ya, itu memang ada keterangan Imam Hambali rahimahullah sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad memang pernah mengingkari, membid'ahkan maca Quran di sisi kuburan. Pernah. Ini koma, jangan titik. Loh, lah gak percaya buka kitab Ar-Ruhu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, ada kisah lainnya ten. Nggih. Ana wong tuwek niki dari kisah Imam Ali bin Musa Al-Baghdadi rahimahullah sing wafat tahun 937 Masehi di Baghdad. Kuntu ma'a Ahmad bin Hambalin wa Muhammad bin Qudamah al-Jauhari fil janazah. Beliau mengatakan saya ini sinten Imam Ali ibnu Musa. Saya pernah bersama Imam Hambali dan juga Imam Muhammad bin Qudamah al-Jauhari ketika ada jenazah. Kemudian di antara kuburan, lah ada orang tua membacakan Quran di kuburannya. Kemudian Imam Hambali mengatakan, ya hadza innal qira'ata 'indal qabri bid'ah. Betul. Imam Hambali pernah mengatakan, hei, maca Quran nak pinggir kuburan bid'ah. Betul, tidak salah. Tetapi kemudian Imam Muhammad bin Qudamah al-Jauhari mendekati Imam Hambali, wahai Imam, apakah sampean kenal dengan Imam Al-Mubashir bin Ismail Al-Halabi? Ya, itu guru saya, kata Imam Hambali. Apakah panjenengan pernah berguru hadis kepada beliau? Iya, pernah. Apakah beliau imam yang terpercaya? Sikoh, iya, sangat terpercaya. Hai Imam, saya lihat sendiri bahwa Imam Al-Mubashir bin Ismail Al-Halabi itu pernah berpesan bahwa ketika wafat, bacakan Quran di pinggir kuburku. Akhirnya Imam Hambali balik Pak nak kuburan, wow, ya, balik nak kuburan, lanjutkan ngoten. Wong tuwek wis gak sida bid'ah, lanjutkan maca Quran di pinggir kuburan. Paham nggih? Hati-hati loh keterangan dipotong-potong niki, nggih. Jadi Imam Ahmad memang sejak
awal pernah membid'ahkan, tetapi ngerti gurunya ikut melakukan. Imam Al-Mubashir bin Ismail Al-Halabi rahimahullah melakukan, maka Imam Hambali mencabut hukumnya dan menganjurkan melanjutkan maca Quran di pinggir kuburan. Paham? Loh, kitabnya situ tok watah Bu. Wonten juga dan kitab Tarikh bin Ma'in karangannya Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah sing wafat tahun 848 Masehi di Baqi Madinah. Niku langsung riwayat saking Imam Mubashir bin Ismail Al-Halabi. Beliau mengatakan bahwa Imam Mubashir itu dari gurunya Imam Abdurrahman bin Al-Ala Al-Hajjaj Al-Hajjaj ya. Itu dari gurunya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sanate wonten. Beliau mengatakan, berkata kepada anaknya, saya melihat Ibnu Umar melakukan itu. Paham nggih? Ibnu Umar melakukan itu, maksudnya membaca Quran di pinggir kuburan. Wes, tak tambah cek kuat malih. Imam Ibnu Taimiyah ya, termasuk rujukannya kelompok sebelah. Coba jangan baca kitab Majmu' Fatawa mawon. Wonten kitab Jami'ul Masail karangan Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwa maca Quran di kuburan itu tidak hanya ketika orang waktu dafni, ketika dikuburkan, tetapi juga berlaku kapan saja. Intinya Imam Ibnu Taimiyah, Imam Qayyim Al-Jauziyah, Imam Hambali membolehkan maca Quran di kuburan. Paham? Oh, paham nggih? Ojo ragu-ragu. Ojo ragu-ragu. Pun. Para hadirin rahimakumullah. Bahkan cek tenang malih sampean, di dalam kitab Fatawa Al-Azhar, di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyah, jelas dikatakan bahwa yang memakruhkan membaca Quran di kuburan cuma satu mazhab, yaitu mazhab Maliki. Tetapi jumhur ulama dari mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu menganjurkan maca Quran di kuburan. Duh, gak percaya? Ayo buka kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ya. Zahabal jumhurul Hanafiyatu wasyafi'iyatu wal hanabilatu ila annahu la tukrahu qiraatul Quran fil maqabir. Jelas ya, dan kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Jumhur ulama termasuk dari kalangan mazhab Hanafi, dari kalangan mazhab Syafi'i, dari kalangan mazhab Hambali ya, ila annahu, pendapat tentang maca Quran kuburan, la tukrahu, tidak makruh, tidak dilarang, qiraatul Quran fil maqabir, maca Quran di kuburan-kuburan, bal yastahabbu, bahkan disunnahkan. Paham? Yes. Cekak ngene sampean maca YouTube, bid'ah gak nglakoni, bid'ah gak nglakoni. Pun masuk hadis. Mumpung eling. Para hadirin rahimakumullah, hadis niki nggih 218 ya, dalam percetakan atau kitab yang lain itu dibagi 3 hadis. Kitab ini 3 hadis dari situ nggih. Jadi dari situ. Nah, ada riwayat dari sahabat Ibnu Umar, ono riwayat dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi, ono riwayat dari sahabat Malik Al-Khuwairisi. 3 ini keterangannya hampir sama. Anan nabiyya kana yarfa'u yadayhi hatwa wa mankibaihi idza iftataha shalah wa idza kabbara lirruku'i wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i. Nabi mengangkat 2 tangan ya. Nabi mengangkat 2 tangan lurus atau sejajar dengan kedua pundak beliau, kedua bahu. Ketika mulai sholat, berarti takbiratul ihram. Ketika takbir lirruku, berarti mau ruku.
ketika rafa'a ra'sahu minar ruku, bangkit dari ruku. Nggih. Hadis niki berarti sunnah mengangkat tangan ketika takbir. Ketika takbiratul ihram itu sunnah angkat tangan. Ketika takbir marruku ya sunnah angkat tangan. Ketika tasmi' sami Allahu liman hamidah bangkit dari ruku juga sunnah angkat tangan. Okay. Ditambah satu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an juga sunnah ketika berdiri dari tahiyat awal ya berdiri Allah ngangkat tangan. 4 tempat yang diakui di dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Okay. Jadi raf'ul yadain ini sunnah bu, sunnah. Sampai nggak angkat tangan itu menapa-napa, nggak apa-apa. Cuma ya meninggalkan sunnah. Sebagian ulama mengatakan siapapun yang meninggalkan sunnah dalam sholat ya itu bisa makruh sholatnya sebab meninggalkan keutamaan. Para hadirin rahimakumullah, dalam hadis niki jelas dikatakan bahwa posisi tangan ketika takbir, baik takbir ihram, baik takbir intikal, itu ada 2 versi. Ono sing ngarani sejajar dengan kedua bahunya, ono sing ngarani teksnya adalah sejajar dengan apa? Furu'a udhunaihi, sejajar dengan napa? Telinga. 2 bentuk dari Nabi ketika sholat angkat tangan, nggih. Nah, menurut mazhab Hanafi ya, sunnah angkat tangan ya. Cuma kesunahan beliau itu hanya ada di takbiratul ihram saja. Sama dengan mazhab Maliki ya. Nah, sunnah angkat tangan itu adalah sejajar dengan 2 telinga. Niki mazhab Hanafi. Jempolnya itu jemok ini ya Allah enten. Tapi ojo jemok temenan ya dikira mosok ngene Allah nempel kaya nempel atau gak takbir nih dikira-kira ngeten ya. Yang kedua apa? Sejajar mangkibaihi ya, ayuhadiya bihima mangkibaihi, sejajar dengan 2 pundak. Nah, makna ayuhadiyah, makna hatwa ini ulama beda pendapat. Apakah betul-betul persis di depan bahu, ataukah antara dada dan bahu, ataukah antara bahu dengan telinga? Ini beda pendapat. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan tangan ini sejajar dengan bahu. Ya, Allah bahu ya, sejajar dengan bahu. Sedangkan mazhab Syafi'i ya, Syafi'i itu apa? Ada 3 pendapat. Ono di depan dada begini antara bahu dengan dada, ono sing depan bahu, ono sing kayak mazhab Hanafi. 3 pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Lah, kemudian mazhab Hambali, nanti saya jelaskan mazhab Syafi'i. Untuk mazhab Hambali itu mengangkat tangan sunnah. Beliau mengatakan boleh milih nak ngarepe pundak, nak ujung telinga. Sakarepe kata mazhab Hambali. Nah, tetapi di dalam mazhab Syafi'i para hadirin rahimahullah ya rahimakumullah. Nah, di dalam mazhab Syafi'i diterangkan oleh ulama Syafi'i sing dimaksud sejajar dengan pundak ya, itu bagaimana ya? Sebab Imam Syafi'i niku mengatakan bahwa mengangkat tangan sejajar dengan pundak itu dikatakan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Beliau. Apakah benar Imam Syafi'i mengatakan harus di depan bahu sejajar? Ternyata kalimat Imam Syafi'i niki disyarah, diterangkan oleh Imam Ar-Rafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1226 Masehi di Iran dalam kitab Syarhul Kabir ya. Nah, beliau mengatakan keterangan Imam Syafi'i termasuk dalam mazhab Syafi'i ya, puncak jari kita sejajar dengan ujung telinga ya. Nah, ini kan
sejajar dengan ujung telinga. Kemudian ya jempol kita sejajar dengan daun telinga. Nah ini. Kemudian telapak tangan kita itu sejajar depannya bahu. Intinya di dalam madzhab Syafi'i menurut Imam Ar-Rafi'i adalah antara bahu dengan telinga. Paham nggih? Niku yang dipilih oleh Imam Ar-Rafi'i, termasuk pendapat madzhab Syafi'i. Kemudian Imam Nawawi menambahkan dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftiyin ngeten, termasuk juga pendapat Imam Al-Mahamili rahimahullah sing wafat tahun 942 Masih di Kufah. Dalam kitab beliau, kitab Tahimmatul Ibana fi Fiqh Syafi'i, beliau mengatakan dianjurkan telapak tangan terbuka. Dianjurkan ya, terbuka menghadap ke kiblat, dianjurkan. Allah, ngoten nggih. Jari-jari tangan itu yoga rapet, yoga renggang, biasa-biasa saja. Ya, kak ngene. Iki medeni Pak. Ya, biasa. Ngene gak biasa ya. Menghadap ke kiblat. Nggih, niku keterangan Imam Nawawi kali Imam Al-Mahamili dalam mazhab Syafi'i. Nah, ditegaskan malih kali pendapat Imam Asy-Syarwani rahimahullah sing wafat tahun 1883 Masehi bahwa telapak tangan dianjurkan, bukan wajib. Nggih, menghadap kiblat telapak tangan. Jari-jari gak lebar, gak rapat, biasa. Sebab apa Nabi melakukan itu? Warofa ayadaihi maddan, Nabi ngangkat dua tangannya dengan tangan yang renggang, ya, gak rapat, gak ini, biasa, ya, ya. Lah kalau misalnya rada miring terus pundi, ngerti kan? Kak ini, rada miring, sah sebab condong ke arah kiblat. Ini kan ya? Menapa? Karena yang sunnah adalah raf'ul yadain, mengangkat tangan. Nggih. Nah, syukur-syukur begini. Allah, menapa? Iku anjuran. Tetapi beda ketika dalam 5 kondisi salat. Di dalam kitab Nihayatul Zain fi Irsyadil Mubtadiin karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, Syekh wafat tahun 1897 Masehi, mengatakan ya telapak jari-jari tangan renggang gak rapet, gak renggang nemen ketika ngangkat takbir, termasuk ketika nopo jemok niki lho napa ketika ruku, itu renggang. Untuk tempat yang lain dianjurkan rapat dalam 5 kondisi. Ketika nopo? Ketika sendakap, rapat ya. Nah ini jemok ini. Ada 2 versi, ono sing begini, ya, ono sing begini. Ya, jangan salah nang begini ada hadis. Kemudian yang kedua ketika iktidal, sami Allahu liman hamidah. Ya, dekek ngarep monggo, dekek pinggir monggo. Sing penting gak obah-obah. Yang ketiga, ketika sujud rapat menghadap kiblat. Ya. Yang keempat, ketika duduk di antara 2 sujud, ketika tahiyat. Ketika tahiyat. Iki dianjurkan rapat jari-jarinya menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, selain renggang dianjurkan jari-jari ngadap ke atas. Begini atau begini, ngadap ke atas. Kalau ngene Pak, niki gak ngene joget iki. Nggih, niku. Jadi gimana misalnya ngene ya, ngegem. Lah lek ngegem ini kata Imam Nawawi makruh hukumnya. Sebab dolenan niku, Pak. Mosok enggak masuk akal nggih. Salat kok Allah, iki kan itu karena kata takbir ya, jelas dolenan, makruh menurut beliau. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, ya. Oleh kedua tangan tidak bisa diangkat, misalnya situke napa jenenge diperban nggih, atau sakit tidak diangkat. Salah satu tidak apa-apa.
Ini keterangan dari Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullah sing wafat tahun 1597 masih di India. Beliau mengatakan dianjurkan sempurna ngangkat kedua tangan ketika takbir. Tapi kalau salah satunya diangkat sebab ada uzur maka mencukupi. Paham nggih? Mencukupi. Ini Allahu Akbar. Menurut apa? Sah. Secara sunnah dapat pahala. Itu dalam kitab Fathul Mu'in. Bos. Caranya bagaimana antara takbir dengan angkat tangan? Ya. Apa takbir sih? Angkat tangan. Apa barengan? Apa angkat tangan terus takbir. Nah ini tanawu Pak, versi-versi dalam ibadah sholat. Perlu difahami juga di dalam hadis ya, sampeyan angkat tangan dulu kemudian takbir sah. Sampai bersamaan Allahu Akbar bare pas leren sah. Atau takbir dulu kemudian angkat tangan Allahu Akbar sah. Semua dasarnya hadis sahih. Contoh, angkat tangan dulu kemudian takbir. Cuma ini perlu diperhatikan, hadis Nabi niku ini riwayat Ibnu Umar, hadis sahih Imam Muslim. Nabi niku ketika takbir angkat tangan dulu, batasnya apa? Batasnya ketika di pundak. Ngeten. Allahu Akbar. Niki yang pertama Pak nggih. Paham nggih? Kalau kemudian Allahu Akbar salah. Jadi batasnya kalau angkat tangan dulu ketika tangan sudah diangkat. Versi pertama. Ya misalnya nggih. Allahu Akbar. Ini yang pertama. Kemudian Allahu Akbar buat niki salah kaprah nih. Nah, yang kedua juga riwayat Ibnu Umar, hadis Imam Bukhari. Ya, bersamaan dengan bacaan takbir dengan angkat tangan sampai berhenti takbir langsung berhenti sendagap bersamaan. Allahu Akbar. Nah, niku yang kedua. Yang ketiga juga riwayat dari sahabat Malik bin Al-Huwairis, riwayat Imam Muslim, lu sahih Malik. Jadi Nabi itu bisa baca takbir dulu kemudian angkat tangan Allahu Akbar. Ini yang perlu diperhatikan, tidak kemudian ya angkat tangan dulu apa? Takbir Allahu Akbar, bukan begitu. Jadi takbir dulu Allah baru ya Akbar niku 3 versi. Paham nggih? 3 versi angkat tangan dengan gerakan takbir. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, ini sering salah Pak, terutama tarawih nyuwun sewu nggih. Walaupun salat sunnah tetap ono syarat sah, ono syarat wajib. Itu perhatikan, ono rukun. Contoh, ketika kita ngimami tarawih, niatnya diwaca ketika duduk sampai ngadeg. Nggih ta? Usolli dulu Allahu Akbar ngoten kadang-kadang keseret gerakan. Tidak sah nih Pak. Walaupun di sholat wajib, di sholat sunnah, ketika sampai niat tidak dalam posisi jejak pun ngadep kiblat berdiri sempurna, maka niat tidak sah meskipun sholat sunnah. Jadi harus berdiri dulu sempurna. Allahu Akbar. Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ngadeg nggih? Oh, ngadeg. Kemudian niat ket lungguh, kemudian Allahu Akbar sak takbir. Ini ndak sah. Harus berdiri dulu sempurna menghadap kiblat, baru niat, baru angkat tangan. Itu yang sempurna di dalam syarat wajib syarat sahnya sholat. Ukuran ngadeg kiblat ada di dalam mazhab Syafi'i. Cepet ya cepet terawih nih, tapi lek niate gak sah, hati-hati. Nggih, hati-hati. Diperhatikan nggih. Terus dengan bahasa Arab, Allahu Akbar bahasa Arab nggih. Ya. Lah, untuk bahasa Arab Allahu Akbar niki ono 16 syarat ya, hati-hati.
takbiratul ihram dengan kalimat Allahu Akbar itu yang rukun. Angkat tangan sunnah. Ketika orang mengucapkan takbir Allahu Akbar, hati-hati. Ojo sampai ngeten Bu. Lek ngaji kita Safinah rumiyin ono 16 syarat. 16 syarat maca Allahu Akbar wakeh ruwen. Saking hati-hati nih ulama waktu itu. Contoh, kudu nggawe bahasa Arab Allahu Akbar, kudu nggawe Allah ambek Akbar. Kalau diwalik ya, kalau tambah Allahu Akbar tambah wah, gak boleh. Gak boleh panjang depannya, misalnya Allahu Akbar. Ono enggak ngoten niku? Ayo. Ono enggak ngoten niku? Biasanya bawanter nih biasanya niku. Lah, lek kalimat alif depannya Allah dibaca panjang, salah total, salah kaprah, tidak sah salatnya. Kenapa? Lek alifnya panjang depannya Allah, itu berarti dua alif, kalimat istifham, kalimat tanya. Allah, misalnya gitu, maka terjemahnya adalah siapakah Allah? Bahaya mboten? Bahaya mboten? Bahaya. Atau akbar ake dawa ae. Lah sepodo kalimatannya wis ngarepe salah, siapakah Allah? Siapakah Maha Besar? Lho. Fatal nih ya. Atau yang kedua, Allahu bener bare panjang, Allahu Akbar bare panjang. Kabarun itu artinya beduk. Nah, lek diwaca panjang baknya Allah Maha Beduk. Kurang ajar. Yang keempat sering salah, roknya kol-kolah. Allahu Akbar. Sering mendengar? Sering mendengar? Allahu Akbar. Sering mendengar? Ya, tidak sah. Saya berani mengatakan enggak sah sebab tidak memenuhi 16 syarat di dalam kitab Safinah Fiqh Syafi'i. Ini enggak sah. Hati-hati. Ya, makanya jenengan tangan aja ngerti. Lah dikandani ya nerimo sebab ilmu, Pak. Kadang-kadang mau dikandani niku Masya Allah mental. Sok pinter sampean, seperti yakin terima Gusti Allah. Lu lek syaratnya gak sah lu gak terima sampean, aneh-aneh sampean. Ngetel Bu, jenengan gawe SIM, gawe SNK, gawe KTP, syaratnya kurang, jadi dah. Mboten. Nah kok ngengkel sampean. Hati-hati nggih. Wis biasa mawon. Khusuk, tapi kudu ilmune. Allahu Akbar. Hati-hati. Ya. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Ya. Pun, para hadirin rahimakumullah. Nggih. Kalau tambah sekedhik nggih, takbir niku sewu niki penting, Pak. Takbir niku rukun nggih. Rukun kauli. Semua mengatakan rukun. 4 mazhab. Nggih. Lah lek rukun kudu ilmune, Pak. Contoh, lek imam takbir ihram banter nggih. Anjuran ya. Minimal diri sendiri. Lek makmum kali ijenan, hati-hati akan salah kaprah. Takbir ihram kudu krungu mek kupinge dhewe. Sebab rukun kauli niki, rukun lesan kudu gak menang batin niki. Bisa Allahu Akbar. Ngoten kudu krungu minimal kupinge dhewe, baik sebagai makmum atau sebagai munfarid ijenan. Niki dalam mazhab Syafi'i. Ya, kudu. Kemudian ya, kenapa lek sampai ngaji kitab I'anatut Thalibin karangannya Sayyid Bakr Muhammad Sato Ad-Dimyati rahimahullah sing wafat tahun 1892 Masyadi Ma'la mengatakan wa yajibu isma'ahu ay at-takbir nafsuhu ya ingkana sahihas sam'i wajib maca Allahu Akbar krungu awake dhewe. Lho, diwajibno malah niki.
Ya wajib dikrungu, kecuali kupinge gak normal. Kuping gak normal, ono kegaduan, ono keramaian atau apapun, itu agak dikeraskan. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in juga dikatakan ngeten para hadirin, ono rukun qauli, ono sunnah qauli. Contoh napa sunnah qauli? Sampai takbir kerukuk, sampai tasmi Allah hamidah ke i'tidal, sama takbir ke sujud, itu adalah sunnah qauli. Menurut beliau tetap dilesankan, paham nggih? Krungu awake dhewe agar mendapat pahala ke sunnah rukun sunnah qauli, paham nggih? Kayak misalnya duduk antar dua sujud, Rabbi firli warhamni wajiburni, krungu kupinge dewe, itu biar kata beliau biar mendapatkan wa yu'tabaru isma'ul mandubil qauli li husulis sunnati, walaupun sunnah tetap didengarkan diri sendiri agar apa? Li husulis sunnati, agar mendapatkan pahala kesunahan, paham nggih? Nah, tetap ya. Nah, ini Pak, ini perlu diilmoni tentang takbiratul ihram dan angkat tangan, nggih. Pun setengah songo. Pun tanglet. Wonten? Misalkan ada yang takbir Allahu Akbar. Akbar. Ya. Allahu Akbar dipasang aja. Seperti nazir kemarin. Nggih. Oke. Nggih. Untuk bacaan takbir memang ada versi, Pak, dalam qiraah nggih. Yang qiraah. Nggih. Niku luas nanti. Nah, untuk takbir kedua, takbir ziyadah namanya. Jadi rakaat pertama ono 7 takbir. Rakaat kedua salat Id nggih ono 5 takbir. Lah, takbir ini dalam fikih dikatakan takbir az-zawaid, takbir tambahan. Kalau hukumnya sunnah, kalau misalnya nggak terbaca atau lupa, maka tetap sholat idnya sah, tetap sah. Nggih, niku hanya sunnah, nggih, sunnah. Niki. Jadi kemudian ketika lupa ya sah karena sunnah. Tidak mengurangi keabsahan sholat Idul Fitri, kecuali meninggalkan takbiratul ihram baru gak sah. Ngoten. Loh, ana sing ngeten, takbir pertama itu 7 takbir. Takbir kedua 5 takbir. Kemudian rakaat pertama kok maca mek 5 takbir atau 3 takbir sebab lupa. Bagaimana hukumnya? Sah. Sebab takbir itu kedudukannya adalah takbir zawaid atau takbir az-ziyadah. Kalau dibaca kalau lupa ya atau kurang dari jumlah itu, maka sholat idnya sah, nggih, sah. Hukumnya sunnah. Sampun, nggih. Kalau misal yang di belakangnya imam tadi mengingatkan gimana? Nggak usah. Itu hukumnya sunnah. Nah, kalau mengingatkan itu ketika ada bacaan rukun yang tidak tepat, kayak Al-Fatihah, atau imamnya lupa dari rakaat kedua, ndak usah, karena itu adalah hukumnya sunnah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kacau Pak, karena ada takbirnya 5, 7 dan 5. Ya, nah, dianjurkan untuk rukun yang terlupa bacaan yang salah atau imam yang lupa. Ketika duduk berdiri, kita berdiri duduk, maka diingatkan dengan imam. Tidak apa-apa, itu sunnah. Jadi untuk rukun khutbah Id itu sama dengan rukun khutbah Jum'ah, sama rukunnya. Nggih. Untuk takbir zawaid dalam khutbah itu sunnah. Enggak dibaca ya sah khutbahnya, nggih, sah. Lah kemudian seringkali begini saya tanya orang, ketika ada khutbah itu dalam terjemahan penjelasannya tidak mengajak ittaqullah, mengajak takwa, tapi dalam bahasa Arab sudah ada ittaqullah sah. Itu hanya mengulang saja, nggih, mengulang. Lah kemudian
apalagi khutbah Jumat dengan sholat Jumat niku kedudukannya saling mensyaratkan. Nek khutbah ini enggak sah, maka sholat Jumat tidak sah. Satu paket ya. Tapi untuk sholat Idul Fitri dan khutbah Idul Fitri, keduanya hukumnya sunnah dan tidak mensyaratkan. Paham ya? Lek sholat sunnah enggak sah, khutbah sah. Lek misalnya kebalik, sholat sah, khutbah enggak sah, tetap sah sholatnya, tidak saling mensyaratkan. Baik itu dalam selain ibadah khutbah Jumat, itu tidak mensyaratkan. Paham nggih? Niku sampun? Nggih, matur suwun kangata. Wallahu a'lam bishawab. Muga-muga manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahya dal maman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.